ini tidak akan berpengaruh terkait penilaian, kemudian tidak akan berpengaruh terhadap kinerja. Jadi ini hanya sebagai tugas dalam saya nanti sebagai CGP untuk mensupervisi guru-guru yang ada di SMK. Ya. Baik Bu Yufi, sebelum kita masuk nanti itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan praobservasi, jadi di mana saya akan bertanya terkait pembelajarannya seperti apa, rancangannya, sampai dengan nanti mau melaksanakan seperti apa. Kemudian yang kedua ada observasi, jadi nanti saya akan melihat Bu Yufi nanti di kelas itu mengajarnya seperti apa. Dan kemudian terakhir adalah pasca observasi, yaitu setelah Bu Yufi mengajar, nanti kita akan melakukan diskusi lagi, ya itu terkait hasil dari pembelajaran yang Bu Yufi lakukan. Baik Bu Yufi, langsung saja kita ke tahap pra-observasi. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yufi. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yufi lakukan itu nanti seperti apa ya? Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Yudi karena memberikan kesempatan kepada kami. Ini juga merupakan sebuah koreksi atau evaluasi sebagai guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. Jadi berkenaan dengan materi yang akan saya ajarkan itu materi tentang teks ceramah. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ada 4. Dengan yang pertama, siswa itu akan mengamati berdasarkan apa yang saya paparkan. Setelah mereka mengamati, mereka itu akan dapat mengidentifikasi sesuai dengan materi yang akan saya paparkan ke depan. Nah, setelah mereka mengidentifikasi, baru mereka itu bisa berdiskusi secara bersama-sama untuk menjawab apa yang akan menjadi pertanyaan dari paparan yang akan saya lakukan. Nah, setelah itu, setelah mereka mengidentifikasi, setelah mereka berdiskusi, selanjutnya mereka akan menyusun sebuah teks ceramah itu seperti apa. Setelah menyusun, jika memang memiliki waktu yang luang, setelah mereka susun, maka mereka akan mempresentasikan sesuai dengan apa yang sudah mereka buat. Seperti itu. Oke, baik Bu Yufi. Jadi ada 4 ya tujuan pembelajarannya ya? Iya. Iya. Nah, kemudian Bu Yufi, pertanyaan selanjutnya itu kemudian rencana pembelajarannya nanti seperti apa Bu Yufi ya? Iya. Mengenai rencana pembelajaran itu nanti saya akan memulainya itu dengan, maksudnya rencananya seperti apa ya Pak? Rencananya maksudnya model, metode, metode iya, gitu. nanti itu seperti apa? Kalau dari segi pendekatan yang saya lakukan itu pakai saintifik, dan model yang saya menggunakan itu PBL, problem learning, dengan secara berdiskusi. Kemudian untuk metodenya seperti biasa, karena PBL berarti melakukan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik Bu Yufi, kemudian pertanyaan selanjutnya, rencana atau area pengembangan nanti dalam pembelajaran ini mau seperti apa Bu Yufi? Kalau dari segi pengembangan Pak, sesuai dengan materi atau IPK yang akan dicapai, setelah mereka mengidentifikasi isi dari teks ceramah itu sendiri, mereka akan berdiskusi secara bersama-sama, namun nanti akan mereka susun kembali teks ceramah itu tidak lagi berdiskusi, tapi secara individu. Jadi hanya pemahaman di awalnya saja mereka akan berdiskusi secara berkelompok, namun untuk penugasan pencapaiannya itu tetap secara individual. Nah, kemudian Bu Yufi, terakhir pertanyaannya adalah untuk waktu pelaksanaannya kapan Bu Yufi? Waktu pelaksanaan insya Allah akan kita laksanakan sesuai dengan jam pembelajaran saya ya. Nanti kita akan lakukan secara bersama-sama. Mungkin habis zuhur ya Pak ya? Iya, boleh. 12.30. Oke, siap. Oke, baik Bu Yufi, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan terkait pra-observasi. Jadi nanti setelah ini kita akan melihat langsung observasinya. Nanti Bu Yufi mengajar saja. Bu Yufi nanti mengajar saja seperti biasa. Saya tidak akan berkomentar apapun nanti. Jadi di sini saya hanya sebagai orang yang hanya melihat saja, tidak akan memberikan komentar, tidak akan memberikan instruksi, dan juga nanti tidak akan memberikan aba-aba. Jadi Bu Yufi bebas mau di kelas itu mau dibuat seperti apa, dan kemudian izin nanti saya ikut merekam dan ikut dalam kelasnya. Itu seperti itu Bu Yufi. Baik, kira-kira Bu Yufi ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin hanya itu aja Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Yufi atas waktunya terkait diskusi kita dengan kegiatan pra-observasi. Saya tutup kegiatan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Yufi. Iya, sama-sama Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk raih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adista, Adrian Maulana, Iris, Dimas, Buki, Dina, Juara, Evelina, Dewi, Vincent, Gabriela, Indi Iriani, Juli Sagita, Indana, Luki, Maria Zini, Muhammad Revandi, Mutia, Niken, Nuafisa, Putri Rukma Jayani, Sakit, Rashid, Kevin, nggak ada keterangan? Semalam hadir? Randy, Rica, Rika, Rizky Mediansyah, Sandra, Selviani, Septiana, Syarif Farizal, Vera Nanda, Windy Cahyani. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian mengingat materi kita pada minggu lalu. Ada yang ingat? Ada Bu. Apa itu? Teks nama. Teks drama itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi minggu lalu tentang ya, teks eksplanasi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau membuat kalian itu menjadi lebih fokus sebelum kita belajar. Jadi Ibu harapkan dengan adanya suara ini, kalian hanya tertuju atau terfokus, tertumpu pada suara ini saja. Bisa? Belajar? Bisa. Oke. Sebelum Ibu mulai, boleh dalam keadaan duduk yang siap. Mejanya boleh agak dikedepankan. Posisi yang nyaman. Abang di belakang ngantuk ya? Nah, coba mejanya agak dikedepankan biar lebih rileks. Untuk suara ini, Ibu harapkan semuanya agar dapat menutup mata. Tapi jangan tertidur ya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Biarkan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bersentuh pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan.
Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda membara pada hal lain atau merasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baik, tepuk tangan. Buka dulu matanya. Jadi itu merupakan sebuah relaksasi yang akan membuat kalian semakin fokus. Ada tidak yang tidak membuka mata dari tadi? Tidak menutup mata dari tadi? Ada yang tertidur kah? Atau berhayal yang lain-lain? Ibu rasa sudah fokus semuanya ya. Jadi sudah bisa kita kembali ke materi. Baik. Sebelum kita masuk atau Ibu mau memaparkan PowerPoint ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah pernah mendengar namanya pidato? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pidato? Angkat tangannya. Pidato. Ada yang bisa? Ya, Vera? Suatu penyampaian informasi atau pengetahuan kepada halayak ramai supaya orang-orang tersebut terpengaruh apa yang kita ucapkan. Baik. Ada yang lain selain dari Vera? Pidato. Atau Ibu tunjuk tangannya? Ibu tunjuk. Ngantuk kali ini, masih dikasih relaksasi makin ngantuk.
Ada yang lain yang bisa menambahkan menggunakan bahasa sendiri? Pidato. Mungkin Vera bisa mengulang kembali apa itu pidato? Apa tadi, Pak? Penyampaian suatu informasi atau pengetahuan kepada khalayak ramai agar khalayak tersebut mampu terpengaruh pada ucapan kita dan pidato tersebut disampaikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Oke, baik. Kalau seandainya itu yang dimaksud dengan pidato, apakah ada yang bisa menyebutkan apa itu pidato lawannya ceramah? Ayo, Syari, ceramah. Apa tuh? Ada yang lain? Siapa yang bisa? Abang, ceramah itu apa? Pakai bahasa sendiri aja. Ceramah menurut saya itu sebuah penyampaian atau pemberitahuan kepada orang itu yang mengandung saran atau sesuatu yang hal yang lain. Oke, tepuk tangan dulu dong. Apakah ada yang lain antara ceramah dan pidato? Tak ada? Kalau tidak ada, apakah sama antara ceramah sama pidato? Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan apa, di mana letak bedanya? Karena kan kalau ceramah itu sama halnya dengan pidato, cuma dia bersifat mengajak. Kalau ceramah, kalau pidato nggak ngajak. Ya, nggak apa. Argumen kalian aja. Ada yang lain? Ceramah sama pidato sama atau tidak? Makin dikasih relaksasi, makin mengantuk-ngantuk. Ayo, kalau tidak, siapa yang tidak bisa jawab? Ibu mau kalian berdiri. Kalau nggak bisa jawab berdiri, kalian berdiri di atas kursi. Kalau nggak bisa jawab juga, berdiri di atas meja. Oh? Nah, kalau nggak mau, coba berdasarkan apa yang kalian ketahui, apa itu ceramah, apa itu pidato. Pasti di daerah lingkungan sekitar itu kalian sudah menemukan apa itu ceramah, pidato, bahkan di lingkungan sekolah. Pada saat kegiatan di hari Jumat itu apa? Ceramah atau pidato? Ceramah. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada tahap kali ini kita masuk ke tahap pasca observasi, di mana nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Bu Yufi juga boleh silakan menceritakan sekiranya apa yang ingin menjadi apa ya maksudnya perbaikan dan lainnya. Baik Bu Yufi, kita mulai saja untuk pasca observasi ini. Nah, menurut Bu Yufi sendiri kira-kira apa yang Bu Yufi rasakan setelah Bu Yufi melakukan pembelajaran kemarin itu seperti apa? Terima kasih Pak Yudi sebelumnya. Kalau berbicara mengenai perasaan itu karena sudah sesuai dengan apa yang direncanakan seperti pembuatan RPP dan sebagainya, itu sudah lebih bagus lagi, karena kan terkadang kita sebagai seorang guru ada masanya dalam proses pembelajaran itu kita langsung masuk ke tahap pembelajaran tanpa adanya mengingat kembali materi minggu lalu, bahkan untuk memberikan mereka pemikiran bahwasanya ini materi seperti ini apa pengertiannya. Terkadang kan kita selalu langsung saja memberikan pengertian ini bla 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 bla. Nah, jadi itu mungkin RPP itu memang sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita sudah merencanakan sesuai apa yang kita rencanakan, itu akan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran kita. Waktunya lebih teruntut gitu. Ya. Jadi kira-kira menurut Bu Yufi sendiri nih, dari mulai awal sampai ke akhir pembelajaran, ada yang kurang atau ada enggak sih nanti yang perlu atau mungkin Bu Yufi tambahkan? Mungkin kalau dari segi secara berdiskusi ya Pak ya, karena menurut saya anak-anak ini kan tidak semuanya pintar, bahkan tidak semuanya juga yang tidak mampu. Nah, kemarin itu saya sudah mengelompokkan mereka, namun pengelompokan itu hanya berdasarkan duduk mejanya saja. Mungkin alangkah baiknya jika dalam pembagian kelompok itu saya bagi antara anak yang mampu, anak yang sedang, bahkan anak yang sudah mudah untuk memahami suatu materi. Mungkin di situ juga letak yang harus diperbaiki untuk kedepannya seperti apa.
sama mengenai materi pembelajaran. Mungkin saya juga merasa kemarin materi itu saya lebih banyak berperan dalam menyampaikan materi. Seharusnya saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat berpikir terlebih dahulu, mereka mencari materinya itu sendiri, nanti setelah mereka cari, baru kita hanya untuk pembenaran atau evaluasi dari materi yang mereka sudah cari atau search dari Google maupun dari media-media sosial lainnya. Menurut Bu Yufi sendiri dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Yufi berada pada tahapan yang mana? Dari hasil Bu Yufi belajar kemarin kira-kira Bu Yufi berada di tahapan yang mana? Oh gitu ya. Jadi kita yang menilai sendiri sampai di mana tahapan kita Betul, karena pembelajaran. kita yang tahu nih kira-kira saya capable saya atau kemampuan saya itu saya berada di sini atau kira-kira saya berada di sini ya. Itu, gitu. Jadi saya di sini bukan sebagai penilai tapi saya hanya melihat, saya melakukan observasi, seperti ini gitu. Jadi yang menilai adalah Bu Yufi sendiri karena Bu Yufi yang tahu bagaimana apakah itu tercapai tidaknya, apakah itu sesuai dengan Bu Yufi inginkan tidak, seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bu Yufi berada di poin berapa? Mungkin kalau skala 1 sampai 10, 7 atau 8. 7 atau 8. Iya. Oke, 7 atau 8 berarti mau ditingkatkan lagi atau gimana? Ya. Berdasarkan apa yang sudah saya katakan tadi, mungkin peningkatan dari segi pembagian kemampuan siswanya sama berkesempatan untuk siswa yang mencari terlebih dahulu sebelum kita yang memberikan ilmu tersebut. Mungkin dari segi penyampaian materi. Ya. Nah, menurut Bu Yufi sendiri kira-kira apakah dengan cara seperti itu sudah bisa mewakili tadi anak yang memang mampu dan anak yang memang agak kurang mampu tadi, apakah sudah mewakili semua belum? Kira-kira ketika misalnya kita kelompokkan nih duduknya nih di sini, apakah sudah mewakili semuanya atau belum? Nah, itu dikarenakan belum dicoba ya Pak ya. Jadi belum bisa menyimpulkan bahwasanya sudah berhasil atau tidak menggunakan cara seperti itu. Nah, kira-kira Bu Yufi ada keinginan nggak untuk mencoba itu? Ada keinginan. Mungkin dari segi kemampuan yang mereka lakukan, itu bisa kita evaluasi dengan adanya kita pengelompokan seperti itu. Setelah itu baru kita evaluasi kira-kira mempengaruhi apa tidak dengan pembagiannya seperti itu. Kalau jika mempengaruhi berarti berhasil apa yang kita ingin rencanakan. Nah, kira-kira Bu Yufi ketika sudah berhasil nih, kira-kira dalam untuk melakukan hal tadi Bu Yufi butuh dukungan seperti apa? Dukungan yang bagaimana Ya maksudnya? kira-kira ada nggak sih yang bisa membantu Bu Yufi kira-kira dalam nanti untuk pembelajaran atau apa saja sih yang kira-kira Bu Yufi butuhkan ketika Bu Yufi mau mengelompokkan anak-anak itu? Kira bantuan atau misalnya dari gimana? Bantuan dari, maksudnya anak-anak juga atau? Oleh yang mungkin anak-anak. Mungkin menurut Bu Yufi seperti apa? Ada nggak sih kira-kira Bu Yufi butuh bantuan nggak sih dalam melakukan aksi yang ingin Bu Yufi jalankan? mungkin itu bantuan dari guru-guru mata pelajaran lain juga bisa Pak. Oke, kenapa tuh? Karena kan bukan hanya saya yang mengajar di kelas tersebut, tapi banyak guru-guru mata pelajaran juga mungkin yang mengalami anak yang si A itu karakternya seperti apa, si B, si C. Jadi di situ juga kita akan bisa mempertimbangkan mana pengelompokan yang kira-kira anaknya daya kemampuannya di tinggi, sedang, atau yang rendah. Lebih ke sharing sama kawan-kawan pelajaran yang lain. Kira-kira ada lagi? Mungkin sama guru-guru yang lain yang mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, guru penggerak dan lain sebagainya. Karena kan saya yakin dan percaya banyak ilmu yang telah mereka dapatkan. Nah, mungkin di situ juga alangkah baiknya jika mereka saling sharing dan berbagi. Jadi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan itu kita terlebih dahulu kita tukar dulu pendapat dulu. Nah, kemudian kalau menurut Bu Yufi sendiri, ketika kita sudah berhasil nih, Bu Yufi ternyata pasti sudah klop nih, ternyata memang harus dikelompokkan sesuai dengan kemampuan murid nih. Nah, kira-kira setelah itu Bu Yufi mau apa lagi sih? Hal yang paling terpenting itu apa lagi kalau menurut Bu Yufi sendiri? Sebenarnya yang terpenting itu adalah kesenangan dari siswa tersebut, Pak. Ya, jadi kita itu bisa bertanya sama mereka kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi jika kita sama-sama senang,
pada saat memahaminya itu lebih gampang. Mungkin kita selalu terpaku sama PowerPoint, materi, pengertian. Nah, mungkin kita ada cara-cara atau trik-trik tersendiri bagaimana supaya materi itu tetap berhasil, KIKD-nya tercapai, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, Bu Yufi, kemudian untuk tadi kalau misalnya tadi sudah tercapai, kegiatannya sudah tercapai, nah kemudian apakah ada lagi tidak kira-kira menurut Bu Yufi yang menjadi kekurangan atau yang ingin Bu Yufi ubah dalam pembelajaran yang selama ini? Kalau dari segi ubah ada Pak. Jadi terutama untuk siswa-siswi yang jumlah kelasnya itu sedikit. Jadi bagaimana cara proses pembelajaran itu tetap terlihat ramai meskipun anggotanya tuh sedikit. Mungkin dengan adanya ice breaking terlebih dahulu sebelum pembelajaran, bahkan di pertengahan pembelajaran, karena bahasa Indonesia itu kan mata pelajaran yang lumayan membosankan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengubah pola anak bahwasanya bahasa Indonesia itu bukan hal yang pembelajaran yang gampang. Ternyata ada memang kesenangan-kesenangan sendiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri. Berarti kira-kira bisa Bu Yufi terapkan itu nanti? Insya Allah bisa diusahakan. Berarti masih dalam artian untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Bu Yufi. Kemudian kita masuk setelah ada beberapa saya selesai menerima pertanyaan, saya ingin merefleksi terkait sebenarnya ini bukan hanya sebagai penilaian tapi sebagai apa yang ada ketika Bu Yufi lakukan pembelajaran, itulah yang saya katakan. Yang pertama sudah sangat bagus sekali Bu Yufi, luar biasa. Bu Yufi mampu menguasai kelas dengan begitu jumlah kelas banyak ya siswanya ya. 31 ya. Sudah luar biasa, bisa terhandle gitu dalam kelas gemuk, itu sudah terbiasa. Dan kemudian selanjutnya yang saya catat adalah Bu Yufi sudah melakukan review materi, sudah mengingat materi sebelumnya ya tentang apa, dan memang itu yang sangat penting dalam artian sebelum memulai pembelajaran seperti yang Bu Yufi katakan, itu adalah poin penting ya. Nah, kemudian Bu Yufi juga sudah melakukan teknik stop ya, untuk melatih fokus yang Bu Yufi sampaikan di video. Ya, itu sudah luar biasa sekali. Dan kemudian Bu Yufi juga sudah menimbulkan rasa ingin tahu nih untuk anak-anak. Ketika Bu Yufi nanya, apa sih kira-kira yang maksudnya dengan ceramah ya? Iya, teks ceramah. Ya, teks ceramah itu seperti apa gitu. Anak-anak sampai penasaran seperti apa gitu kan. Ini luar biasa sekali, jadi membuat anak itu merasa ingin tahu. Akhirnya ketika sudah ada rasa ingin tahu, anak itu ingin belajar. Itu seperti itu. Nah, kemudian Bu Yufi juga sudah menerapkan model PBL, problem based learning, dengan baik, dan di akhir tugasnya Bu Yufi juga sudah ternyata menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu bebas mau mereka merangkumnya secara puisi, secara video, secara suara, itu luar biasa sekali sudah terangkum dalam karena poin yang penting dalam pembelajaran yang saya pelajari di CGP ini adalah pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, dan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi di mana kita bisa melatih sosial dan emosional di dalam diri mereka. Itu sudah luar biasa sekali ada di dalam pembelajaran yang telah Bu Yufi lakukan. Itu luar biasa sekali dan harapannya memang bisa Bu Yufi tingkatkan lagi. Salut dengan Bu Yufi. Kenapa? Karena saya juga belum tentu bisa seperti Bu Yufi, bisa menguasai kelas yang banyak. Karena saya sendiri kelas saya mungkin hanya 11 atau 10 orang. Nah, itu paling seperti privat saja, bukan seperti Bu Yufi yang 31 kelas gemuk ya. Itu luar biasa. Tentu tantangannya berbeda ketika saya mengajar di kelas yang dengan jumlah siswanya banyak. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Yufi terkait pasca observasi. Kira-kira Bu Yufi ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan? Mungkin cukup ya Pak. Cukup, oke, baik ya. Kalau cukup, terima kasih Bu Yufi atas waktunya sudah menceritakan kira-kira keluh kesah Bu Yufi seperti apa. Kemudian Bu Yufi juga bisa menemukan, oh ternyata solusinya ini loh gitu dari Bu Yufi sendiri. Kemudian terima kasih Bu Yufi atas waktunya. Mungkin kita bisa nanti mengadakan sesi coaching yang selanjutnya dengan tentu mungkin nanti permasalahan
pengetahuan yang lebih luar biasa lagi, yang harapannya memang dari diri kita sendiri yang menemukan solusi. Terima kasih Bu Yupi atas waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yupi. Iya, sama-sama. Terima kasih. Cut.